3. Nah ini teman-teman, jadi tadi kita sudah menyusuri aliran sungai ini ya. Jadi kita tadi sambil nyari ular yang khusus ular semi akuatik. Nah berbicara masalah ular semi akuatik, jangan khawatir teman-teman. Kali ini saya sudah bawa bahannya nih, jauh-jauh ular ini saya datangkan dari Kalimantan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman dan memberitahukan bahwa jenis ular ini kalau menurut saya sangat istimewa dan ini luar biasa keren sih kalau menurut saya, hampir sama dengan Bungarus Flapisep yang sebelumnya kita review. Nah untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas sekarang juga nih teman-teman. Nah ini jadi tadi saya ngerjain kameramen dari rumah, sebetulnya disuruh bawa kandang sama ular ini. Sebetulnya kita sudah mengeset kandangnya sesuai dengan habitat aslinya, karena ular ini merupakan ular yang tidak bisa jauh dari air, karena ular ini adalah ular yang semi akuatik teman-teman. Ular ini adalah Rhabdopis flapisep atau ular apa ya disebutnya, ular kepala merah lah atau ular api. Nah banyak sekali orang menyebut dengan berbagai macam jenis tergantung daerahnya masing-masing teman-teman. Kalau di barat ini adalah ular orange neck keelback, karena orang barat melihat kepalanya ini sebetulnya hampir ke warna oranye. Padahal ini kalau menurut saya warnanya lebih ke merah api teman-teman. Luar biasa. Nah ini ularnya. Jadi ini adalah ular Rhabdopis flapisep atau picung api. Nah itu banyak banget ya. Dan ular ini kenapa saya datangkan, karena memang di Pulau Jawa ini tidak ada teman-teman. Jadi ular ini hanya bisa ditemui di Sumatera, Kalimantan, dan tempat-tempat lainnya. Kalau di Jawa nggak ada teman-teman. Nah dan jangan salah, ular ini sangat berbahaya dan beracun. Jadi kenapa ini disebut picung api? Karena mereka masih keluarga Natricidae teman-teman, yang mana mereka bisa mengolah racun dari makanannya mereka, yaitu bisa mengolah racun dari kodok buduk. Nah, jadi karena mereka ini memakan amfibi yang ada di air, ya kalau di air kan amfibi biasanya kodok, katak ya teman-teman, ikan-ikan biasanya mereka makan. Nah ketika mereka memakan kodok buduk atau buku asper lah, jadi mereka bisa mengolah racun yang mereka simpan di tengkuk punggung mereka, hampir sama dengan ular picung. Dan itulah yang akan sangat berbahaya ketika kita sentuh atau ketika kita pegang.
Saya penasaran ya teman-teman, tapi adegan ini jangan ditiru ya, karena ular ini sangat-sangat berbahaya banget. Jadi kita akan coba handle ular ini. Wow, dia sangat responsif banget. Ini sebetulnya kandangnya bukan ini ya teman-teman. Ini hanya kandang sementara saja karena tadi kita bawa motor, jadi biar simple gitu dibawanya. Nah, ini ular ini sangat-sangat responsif banget. Ya. Don't try this at home. Jadi ini jangan ditiru teman-teman. Karena ular ini sangat berbisa dan berbahaya. Lihat, kepalanya sangat-sangat menyala alias berwarna merah. Makanya kenapa ular ini disebut ular kepala api, ular api. Nah, terus sisiknya sebetulnya teman-teman ini hampir ke ular apa ya itu yang ada di air itu, ular kadut teman-teman. Jadi kuritnya itu permukaannya sangat kasar, berbeda dengan jenis ular-ular lainnya. Dia agak sedikit kasar nih. Nah, jadi ular ini memiliki taring Opisthoglypha. Opisthoglypha ini merupakan taring belakang yang pendek sebetulnya, cuma ada cumanya, yaitu tadi ketika menggigit kita bisa ya tewas gitu teman-teman. Tapi sebetulnya untuk catatan orang tergigit ular ini meninggal dunia itu masih abu-abu ya, artinya masih belum banyak tercatat di jurnal ataupun di catatan-catatan lain gitu teman-teman. Tapi yang jelas ular ini sangat berbahaya, dan ini ular ini masih diteliti oleh para ahli, mengingat ular ini belum banyak dibahas, sama halnya dengan ular picung kerabatnya ya teman-teman. Nah, ini lihat, ini adegan tidak untuk ditiru ya, ngeri banget, lihat mukanya, lihat warnanya. Tapi kalau bedanya dengan Bungarus flapisep, jadi dia ini tidak memiliki warna merah di bagian ujung ekornya, dia polos aja, nggak ada warna. Hanya di bagian kepalanya aja dia yang berwarna merah tuh. Tapi bisanya sama flapisep gak? Enggak. Dia ini justru kalau Natrisida itu ciri khasnya itu mengolah racun dari makanannya. Disimpan, jadi double. Dia ini memiliki pertahanan double. Satu di taringnya, di taring bisanya, satu lagi di punggung atas lehernya ini nih, yang ini. Jadi dia bisa mengeluarkan cairan sama dengan ular picung di atas punggungnya ini. Dan ketika kita sentuh, kita harus mencuci tangan intinya ya. Nah, itulah yang belum dipahami. Jadi ketika kita memegang ular yang beracun seperti ini, ketika ada cairan yang keluar dari tengkuk punggungnya itu, kita harus mencuci tangan teman-teman, karena itulah yang berbahaya. Pakai sabun, cuci tangan pakai sabun ya. Jadi itu adalah hal yang harus dilakukan ketika sudah berinteraksi dengan ular ini. Tapi jangan ditiru ya teman-teman, ini tindakan yang sangat-sangat stupid pokoknya mah ya. Nah, terus apalagi ya dari ular ini yang belum kita bahasnya? Oh iya, ini kan awalnya dia dari keluarga Colubridae yang memang digolongkan sekarang menjadi Natricidae karena dia itu tadi bisa mengolah racun dari makanannya si kodok atau si katak buduk teman-teman. Saya memiliki video ketika dia lagi makan katak, ada ya. Sekaligus saya ingin memperlihatkan taring belakangnya atau taring Opisthoglypha-nya. Nah, ada ya di sini nih. Jadi nanti ini gambarnya seperti itu, taringnya sangat ngeri juga ya. Yang bagian bawahnya cenderung sedikit belang ya. Tuh. Wow, keren banget, sumpah luar biasa ini ular. Macropistodon flapisep atau Rhabdophis flapisep. Saya lebih milih yang mana sih kameramen? Kerenan yang mana antara Rhabdophis sama Macropistodon? Kalau menurut saya mah dia kerenan Macropistodon deh kayaknya, dia keren gitu. Macropistodon flapisep. Ini ukurannya berapa? Nah, berbicara masalah ukuran,
Jadi ular ini tidak bisa mencapai ukuran besar seperti pada umumnya ular-ular jenis lain, teman-teman. Ular ini hanya bisa mencapai ukuran ya paling sampai 180 cm lah. Gitu. Jadi ini yang saya pegang ini adalah ukuran yang sudah subadult atau sudah ukuran dewasa gitu, teman-teman. Saya tertarik dengan ular ini dikarenakan ular ini memiliki kepala yang menyala seperti ini, teman-teman. Tuh, keren ya. Kameramen baru lihat ini ular. Wow. Ular kepala merah atau ular api, ya lebih tepatnya adalah ular yang bisa ditemukan di daerah Kalimantan serta Sumatera ini biasa disebut dengan nama tersebut. Nah, si ular Rhabdopis flaviceps atau Macropistodon flaviceps ini merupakan salah satu ular yang sangat-sangat berbahaya juga, teman-teman. Melihat dari coraknya yang sangat-sangat unik dan berbeda, dilihat dari kepalanya yang sangat merah menyala seperti api, maka dari itu ular ini disebut ular api juga, teman-teman. Nah, jadi ular ini adalah ular keluarga Natricidae yang memiliki racun dan bisa, teman-teman, mengolah racun dari makanannya itu, yaitu si kodok buduk, teman-teman. Nah itu ya teman-teman, jadi banyak sekali jenis-jenis ular yang mungkin belum kita ketahui ya teman-teman, dari berbagai macam jenis ular dan daerah. Nah terus intinya dalam video ini adegan-adegan yang saya lakukan itu tidak untuk ditiru ya teman-teman, karena itu adalah adegan yang sangat-sangat berbahaya. Teman-teman, jadi mungkin untuk video kali ini itu saja ya. Jadi saya sengaja bawa ular ini ke tempat yang jauh-jauh dari rumah karena bosen kalau di rumah ya. Kita bawa ularnya di tempat seperti ini karena kita tadi sedikit herping juga, nyari ular juga, perbandingan. Tadinya kita mau perbandingan sama ular semi aquatic yang di sini tapi gak dapet, teman-teman. Jadi ular ini sekali lagi ya, tindakan yang saya lakukan ini tidak untuk ditiru karena ini tindakan yang sangat-sangat berbahaya ya. Nah jadi ular apapun kalau belum tahu jenisnya jangan sampai di handle seperti ini, free handle seperti ini jangan ya. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.